Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Arimlani Ahmad. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi untuk Anda, para pejuang tugas akhir, dan juga untuk para peneliti yang memerlukan banyak referensi, baik itu buku ataupun artikel-artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional bereputasi. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita mulai membuka Google Chrome. Di sini saya akan membagikan 5 situs yang dapat kita akses untuk memperkaya referensi kita, untuk meningkatkan argumentasi kita, untuk mensupport argumentasi kita dalam menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama, kita ingin mendownload buku dulu dengan mengakses. Kita masukkan linknya bookbee.net. Oke. Oke, di sini terlihat bahwasanya banyak sekali buku yang terdapat di perpustakaan. Mari kita, let's say, library, perpustakaan yang kita bisa mengakses banyak sekali buku-buku yang memang kita perlukan untuk mendukung karya tulis kita. Baik itu untuk mahasiswa yang mengerjakan tugas mata kuliah ataupun tugas akhir dan para peneliti yang melakukan penelitian di bidangnya masing-masing. Di sini, jika kita ingin mencari buku yang relevan dengan penelitian kita, kita tinggal memasukkan kata kuncinya saja di sini. Misalnya, project. Saya ingin meneliti tentang penerapan project based learning. Kita masukkan kata kuncinya, enter atau klik ini. Oke, kita tinggal scroll down ke bawah. Nah, banyak sekali buku-buku yang relevan dengan kata kunci yang kita masukkan tadi. Kita tinggal memilih yang sesuai dengan kita. Jika kita telah menemukannya, kita tinggal mengklik download PDF ini. Misalnya saya ingin mendownload ini, kita klik download. Oke, jika Anda memiliki Internet Download Manager di PC Anda, maka tampilan yang muncul akan seperti ini. Akan tetapi, jika Anda tidak memiliki IDM ini, biasanya tampilan mendownload itu akan muncul di atas. Atau terkadang di bawah, tergantung versinya. Biasanya, saya akan mengklik open folder karena sebaiknya jika kita meneliti satu judul atau satu topik penelitian, alangkah baiknya jika kita mengkategorikan referensinya agar mudah dicari atau agar mudah dilacak nanti kita mau menulis bagian misalnya project based learning-nya atau esai-nya jika memang kita ingin meneliti tentang penerapan project based learning terhadap writing skill misalnya. Jadi lebih bagus dikelompok-kelompokkan saja. Oke, agar mudah mencarinya lagi. Anggap saja kita letakkan di referensi project based learning. Kita letakkan di sini. Voila. Kita lanjutkan. Jika kita ingin mendownload lagi, kita tinggal mencari atau kalau kita ingin mengganti kata kuncinya, kita kembali lagi ke atas di sini dan masukkan lagi kata kuncinya apa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jika kita ingin mencari artikel yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi dan yang situs ini sebenarnya menyimpan atau memediasi artikel-artikel yang diindeks oleh Scopus, akan tetapi dikelola oleh Elsevier. Kita masukkan linknya ScienceDirect, ini sciencedirect.com. Kita masuk.
Oke, kita tinggal memasukkan kata kuncinya tadi. Misalnya saya juga masih ingin mencari project based learning. Di sini. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Akan tetapi di sini ada dua versi akses. Yang pertama free access, yang muncul download PDF ini, artinya ini free untuk di-download. Akan tetapi jika tampilannya seperti ini, maka ini akan membutuhkan akses khusus atau berbayar, get access. Get access di sini mungkin banyak universitas-universitas yang memang berlangganan. Jika sudah berlangganan, universitasnya sudah berlangganan, tinggal memasukkan access via your institutional login atau bayar. Karena yang gratis masih banyak, saran saya jika tidak memiliki akses yang berbayar ini, kita bisa cari yang gratisnya saja. Tinggal diklik di sini. Next, yang ketiga. Yang ketiga, ini website yang khusus cakupannya khusus pada pendidikan saja. Kalau yang tadi itu semua bidang ilmu, tapi yang satu ini khusus di bidang pendidikan saja. Namanya eric.ed.gov. Nah, kita klik di sini untuk mendapatkan agar searching engine ini menampilkan yang full text aja, yang bisa kita download PDF-nya. Misalnya saya ingin mencari online based teaching writing, saya ingin mencari artikel yang relevan dengan itu. Nah, akan muncul banyak sekali pilihannya. Eric ini juga sebetulnya terhubung dengan beberapa jurnal yang ada yang diindeks Scopus dan ada juga yang pengindeks lainnya. Jika kita ingin melihatnya, misalnya online intercultural yang ini dipublikasi di Jackal Journal. Ini nama jurnalnya, ini nama penulisnya. Jadi banyak yang bekerja sama di sini. Jika ingin melihat jurnal-jurnal yang terintegrasi dengan Eric ini, bisa diklik di sini. Jika di sini kita sudah menemukan artikel yang relevan dengan yang kita cari, kita klik download saja. Maka otomatis akan muncul seperti ini. Kita tunggu sebentar. Seperti ini, kita klik download lagi. Karena tadi saya sudah membuka yang di sini, jadi langsung diarahkan ke sini. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada yang namanya, mungkin Anda sudah sering mendengar istilah DOAJ atau DOAJ. DOAJ.org. Kita tunggu. Di sini kita bisa mengakses artikel-artikel dari jurnal-jurnal yang open access, baik itu yang Scopus, terindeks Scopus, ataupun misalnya Web of Science. Yang penting di sini jurnalnya itu memang open access, jadi kita bisa memasukkan kata kuncinya di sini saja.
Project based learning, kita tidak usah centang jurnalnya karena kita langsung mau mencari artikelnya. Tinggal di search. Oke. Kalau kita ingin memeriksa atau membaca abstraknya, sebenarnya ini relevan atau tidaknya dengan penelitian kita, kita ada baiknya buka abstraknya dulu, kita baca dulu, kalau sesuai, baru kita download. Akan tetapi kalau sekiranya kita mau download dulu atau download dulu dan bacanya nanti, bisa kita klik saja full text. Oke, PDF. Download this PDF file. Oke, maka tampilannya muncul di bawah. Tinggal kita pindahkan saja. Show in folder, jadi kita bisa memindahkan. Kita Ctrl X dan kita pindahkan ke folder yang kita sudah siapkan tadi. Ctrl V. Oke. Back, itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Nah, untuk yang kelima ini mungkin Anda sudah familiar untuk dosen-dosen dan para saintis. Mungkin sudah familiar dengan ini. Dan namanya Google Scholar. Google Scholar. Nah, Google Scholar ini, kita klik di sini. Google Scholar ini merangkum atau menyimpan karya-karya peneliti, baik itu buku ataupun artikel yang sudah dipublikasi. Oke, jika kita sudah punya target nama penulisnya atau penelitinya, kita tinggal memasukkan nama misalnya kita ingin melihat karyanya Ari Mulyani Ahmad sejauh ini. Ada berapa sih artikel yang sudah dipublish? Ada spasinya, Ari Mulyani Ahmad. Oke, nah ini profil saya. Saya sudah disitasi oleh 5 artikel lain. Yang di bawah ini adalah artikel yang saya sudah publish. Ada 13, kalau saya tidak salah. Kita buka di sini. Oke, biasanya tampilan yang di dalam profilnya itu adalah seperti ini. Jadi bukan di list berdasarkan tahun, tapi famous-nya. Yang mana yang banyak disitasi. Jadi yang disitasi dulu yang muncul di atas. Ini ya ada 13 tulisan saya. Ada 12 sebenarnya yang artikel dan 1 buku. Di sini. Oke, itu 2, 3, 4, 5. Oke. Kita kembali. Nah, jika kita ingin memasukkan kata kunci yang berhubungan dengan penelitian kita, langsung saja misalnya kita ingin mencari teaching through technology misalnya. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi, di sini tidak hanya ada artikel tapi juga buku. Sini. Tapi tidak semua buku bisa di-download. Yang bisa di-download itu tidak semua buku yang bisa di-download, sama halnya dengan artikel juga kalau yang di sini. Kita tinggal mencari yang sesuai dengan pembahasan kita. Oke, jika yang muncul itu PDF, ada PDF di sini di samping. Untuk mendownloadnya kita langsung klik PDF. Tapi kalau HTML ini dia akan mengarahkan kita ke websitenya.
website tempat mempublikasikannya. Oke, mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini memberikan inspirasi dan memberikan wawasan yang mempermudah Anda, para pejuang tugas akhir dan para peneliti untuk memperkaya referensi Anda untuk mensupport argumentasi Anda dalam menulis karya tulis ilmiah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.